Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, peserta webinar Manajemen Keuangan Internasional. Selamat bergabung di webinar ini dan terima kasih atas waktunya karena telah meluangkan untuk mengikuti acara webinar Manajemen Keuangan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya analisis country risk bagi perusahaan multinasional. Sebelumnya, next. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Oktaviana. Saya pernah menempuh pendidikan di 3 akuntansi UGM dan sekarang sedang melanjutkan di S1 akuntansi UNS. Nah, untuk pengalaman saya pernah internship di BPKD Kabupaten Klaten tahun 2021, internship di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau PT Temin tahun 2020 dan audit internship di KAP DRS Inares Kemalawarta tahun 2019. Untuk sertifikasi yang pernah saya ambil yaitu yang pertama Certified Accounting Technician for Preparation for Financial Statement based on SAK ETAP yang diadakan oleh LSPTA tahun 2021 dan juga short course brevet pajak A dan B yang diselenggarakan oleh P2EB FEB UGM tahun 2021 dan juga pelatihan audit berbantuan software yang diadakan oleh IMAK DEB SV UGM tahun 2019. Next. Nah, pada kesempatan kali ini terdapat 8 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama itu mengenai pendahuluan, yang kedua teori, yang ketiga mengapa analisis risiko negara itu penting, yang keempat itu mengukur risiko negara, yang keempat elemen risiko politik, yang kelima, elemen risiko keuangan, yang keenam, jenis penilaian risiko negara, dan yang terakhir yaitu teknik untuk menilai risiko negara atau yang sering disebutkan country risk. Next. Nah, kita beranjak pada latar belakang mengapa analisis country risk itu penting. Next. Nah, atas keterbukaan modal dan globalisasi perdagangan itu mendorong meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di negara lain. Yang salah satunya melalui investasi asing langsung yang pernah saya bahas pada seminar yang sebelumnya itu. Nah, hal tersebut menimbulkan risiko tertentu yang harus dihadapi investor dari negara tujuan investasi. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Letariski itu menyebutkan bahwa faktor fundamental makroekonomi diantaranya suku bunga dan nilai tukar menjadi beberapa faktor yang dominan hubungannya dengan aktivitas perekonomian internasional yang mana ini termasuk investasi asing. Nah, tidak hanya faktor ekonomi, namun juga faktor non-ekonomi seperti tingkat risiko negara atau yang sering disebut dengan country risk kali ini. Nah, hal ini juga sangat berpengaruh kaitannya dengan keputusan berinvestasi. Nah, kekacauan perekonomian seperti investasi yang sangat tinggi, nilai mata uang yang rendah, dan juga utang luar negeri yang besar juga diiringi dengan peningkatan risiko negara membuat investor berpikir ulang untuk mengambil peluang investasi di negara risiko tersebut. Nah, di dalam suatu perusahaan, dalam hal ini perusahaan multinasional, risiko telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses bisnisnya, yang mana risiko tersebut itu sangat melekat pada semua aktivitas dan pengambilan keputusan dan juga dampak dari risiko tersebut serta signifikan dapat mempengaruhi kestabilan perusahaan.
Nah, seiring dengan perkembangan perusahaan, maka membutuhkan sistem manajemen risiko yang mampu mengelola segala bentuk ketidakpastian menjadi fokus perusahaan itu yang dalam hal ini perusahaan multinasional. Nah, manajemen risiko ini menjadi semakin penting keberadaannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan demi memastikan roda bisnis perusahaan terus berputar. Nah, manajemen risiko itu merupakan suatu budaya di mana proses-proses dan struktur diarahkan untuk mengelola manajemen yang tepat guna terhadap peluang yang potensial dan juga berdampak yang sangat merugikan. Nah, risiko ini merupakan tanggung jawab semua pihak di dalam suatu perusahaan tersebut untuk ikut terlibat dalam pengelolaannya, yang mana pengelolaan risiko perusahaan itu dapat dilakukan melalui pendekatan top-down yang melibatkan direksi untuk mengevaluasi risiko-risiko utama secara keseluruhan dan juga bottom-up yang melibatkan pimpinan departemen atau pimpinan cabang atau pimpinan anak perusahaan dalam mengkaji risiko yang spesifik di masing-masing unit atau bisnis usaha. Nah, salah satu risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan itu yaitu yang saat ini kita bahas, yaitu country risk atau risiko negara. Next. Bagaimana sih teori yang ada dalam country risk sendiri? Next. Nah, untuk definisi country risk sendiri itu merupakan risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya, kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain. Nah, risiko negara ini atau sering kita sebut dengan country risk ini merupakan potensi risiko sistematis yang dimiliki suatu negara di mana investasi dilakukan. Misalnya untuk perusahaan A itu berinvestasi di perusahaan B yang letaknya di Indonesia. Nah, risiko negara Indonesia ini menjadi potensi risiko yang mana akan dihadapi oleh perusahaan A yang akan menginvestasikan modal di perusahaan B di negara A, di negara B gitu. Selanjutnya, next. Nah, apa saja sih jenis risiko negara ini? Nah, terdapat 3 jenis risiko negara, yaitu yang pertama kondisi makroekonomi, yang kedua kondisi politik, dan juga yang terakhir peraturan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan yang beroperasi di negara yang diinvestasikan. Yang pertama itu risiko ekonomi. Nah, risiko ekonomi ini biasa disebut dengan risiko keuangan. Nah, kegiatan operasional perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi, pertumbuhan produk domestik bruto, dan juga perpajakan dan juga lain-lainnya. Untuk yang kedua, yaitu risiko politik. Nah, kegiatan operasional perusahaan itu juga sangat dipengaruhi oleh berbagai perkembangan di bidang politik di negara yang diinvestasikan. Untuk yang ketiga, yaitu risiko perubahan kebijakan pemerintah, yang mana perusahaan menghadapi risiko perubahan kebijakan pemerintah yang dapat menghambat kegiatan usaha perusahaan di dalam negeri. Nah, perubahan kebijakan pemerintah baik dalam hal perpajakan, kontrol mata uang, tingkat suku bunga, pembatasan ekspor impor dapat memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan. Nah, bila terjadi perubahan kebijakan seperti larangan impor, pembatasan kuota impor, peraturan bea masuk, maupun tarif impor yang dapat menghambat impor perusahaan akan menyebabkan peningkatnya biaya impor,
kinerja perusahaan ini juga dapat terpengaruhi. Nah, next. Pokok bahasan selanjutnya yaitu mengapa analisis risiko negara itu penting. Nah, next. Nah, risiko negara merupakan potensi atau kemungkinan dampak buruk dari lingkungan suatu negara pada arus kas perusahaan multinasional. Mengapa sih analisis risiko negara itu penting? Yang pertama itu, analisis risiko negara dapat digunakan untuk memantau negara-negara di mana perusahaan multinasional saat ini melakukan bisnis atau beroperasi. Nah, jika tingkat risiko negara dari satu negara tertentu mulai meningkat, maka perusahaan multinasional dapat mempertimbangkan untuk mendivestasi anak perusahaan yang berlokasi di negara tersebut. Nah, perusahaan multinasional juga dapat menggunakan analisis negara sebagai alat atau sarana pemilihan untuk menghindari melakukan usaha di negara dengan tingkat risiko yang tinggi. Peristiwa yang meningkatkan risiko negara itu cenderung mencegah investasi asing langsung di negara tertentu. Nah, yang kedua alasannya karena analisis risiko negara tidak terbatas pada prediksi krisis utama, yang mana sebuah perusahaan multinasional mungkin menggunakan analisis risiko negara untuk merevisi kegiatan keputusan atas investasi atau keputusan keuangan yang terkait dengan peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Nah, kejadian atau peristiwa internasional yang terkait mungkin dapat terjadi di seluruh dunia seperti serangan teroris, pemogokan yang dilakukan oleh buruh industri secara besar-besaran, krisis politik akibat skandal dalam suatu negara, kekhawatiran tingkat sistem perbankan suatu negara yang dapat menyebabkan major outflow of fund, yang kemudian pembatasan perdagangan impor, dan lain-lain, itu salah satu peristiwa ini dapat mempengaruhi arus kas potensial yang akan dihasilkan oleh perusahaan multinasional itu sendiri. Nah, meskipun perusahaan multinasional mengurangi eksposurnya terhadap peristiwa tersebut, namun peristiwa lain juga dapat terjadi. Nah, untuk setiap peristiwa, perusahaan multinasional harus mempertimbangkan apakah arus kasnya akan terkena dampak dan apakah terdapat perubahan kebijakan yang harus ditanggapi oleh perusahaan multinasional tersebut. Nah, untuk alasan yang ketiga itu, analisis risiko negara merupakan proses berkelanjutan yang mana sebagian besar perusahaan multinasional tidak akan terkena dampak seluruh peristiwa tersebut. Namun, perusahaan multinasional akan memperhatikan peristiwa yang mungkin akan berdampak pada industri atau negara di mana perusahaan multinasional itu beroperasi. Yang mana perusahaan multinasional juga dapat memahami bahwa perusahaan tidak dapat menghilangkan eksposur atas semua peristiwa, tetapi paling tidak berupaya untuk membatasi eksposur atas peristiwa yang terjadi di negara tersebut. Next. Next. Nah, untuk pokok bahasan keempat yaitu mengukur risiko negara. Next. Nah, bagaimana sih cara untuk mengukur risiko negara? Nah, bentuk yang pertama itu kita harus mengetahui bentuk dari risiko negara itu terdapat dari dua ya. Yang pertama itu risiko politik dan juga risiko ekonomi atau sering disebut dengan risiko keuangan. Nah, bentuk dari risiko politik ini yang seperti pengontrolan perdagangan atau mata uang, perubahan kebijakan ketenagakerjaan, pembatasan atas kebijakan-kebijakan, dan kebutuhan atas produksi lokal. Nah, untuk bentuk yang paling
buruk atas pengambil alihan suatu properti asing dengan atau tanpa kompensasi oleh suatu negara atau expropriation. Nah, dua pendekatan dasar untuk memahami risiko negara yaitu spesifik suatu negara atau spesifik instansi. Untuk mengukur risiko negara itu terdapat tiga jenis. Yang pertama itu stabilitas politik. Nah, indikator ini berfungsi untuk menentukan berapa lama rezim suatu negara akan bertahan dan kejelasan keinginan rezim tersebut untuk mendatangkan investasi asing atau menjamin kelangsungan investasi tersebut. Yang kedua yaitu faktor politik, yang mana indikator ini sering digunakan sebagai risiko politik yang termasuk faktor ekonomi ini seperti tingkat inflasi, keseimbangan defisit, dan juga surplus pembayaran, dan yang terakhir pertumbuhan per kapita. Nah, faktor ekonomi ini dijadikan sebagai indikasi apakah ekonomi suatu negara dalam keadaan baik atau memerlukan perbaikan yang akan menjadi pertimbangan bagi investor asing. Untuk yang ketiga yaitu faktor subjektif, yang mana persepsi perilaku suatu negara terhadap perusahaan swasta. Apakah akan menolak keberadaan perusahaan swasta atau akan mendorong perkembangannya. Next. Pokok bahasan kelima yaitu elemen risiko politik. Next. Nah, di dalam suatu perusahaan multinasional ini harus menilai risiko negara yang tidak hanya negara tempat perusahaan multinasional tersebut beroperasi, tetapi juga di negara di mana perusahaan itu akan mengekspor atau mendirikan cabang atau anak perusahaan. Nah, beberapa karakteristik suatu negara dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja atau perusahaan multinasional harus mempertimbangkan besarnya pengaruh karakteristik tersebut. Nah, bentuk risiko negara yang ekstrim memungkinkan bahwa negara setempat akan mengambil alih anak perusahaan. Dan pada beberapa kasus pengambil alihan ini, sejumlah kompensasi diberikan dengan jumlah yang ditentukan oleh negara setempat. Nah, pada kasus lain, aset juga dapat disita tanpa diberikan kompensasi. Hal tersebut akan merugikan perusahaan multinasional. Nah, berikut ini merupakan bentuk umum risiko politik. Yang pertama, sikap konsumen di negara setempat. Nah, bentuk risiko politik ini merupakan bentuk risiko yang paling ringan bagi seorang eksportir, yaitu yang mana kecenderungan warga atau masyarakat untuk membeli barang produksi lokal saja. Nah, meskipun eksportir memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan di negara asing, nah filosofi warga atau masyarakat tersebut dapat menghalangi keberhasilan perusahaan multinasional. Nah, seluruh negara akan memiliki kecenderungan untuk mendorong konsumen untuk membeli produk dari produsen lokal, seperti contohnya di Indonesia sendiri. Nah, itu kan pemerintah menggalakkan untuk cinta produk lokal, yaitu Indonesia, produk Indonesia sendiri. Nah, perusahaan multinasional yang mempertimbangkan untuk memasuki pasar asing harus memonitor kesetiaan pelanggan terhadap produk lokal. Harus tahu masyarakat di negara tujuan itu bagaimana sih, apakah dia lebih tertarik dengan produk lokal atau produk yang dari luar negara tersebut. Seperti itu. Nah, jika konsumen sangat setia dengan produk lokal, maka strategi kerjasama dengan perusahaan lokal mungkin akan lebih menguntungkan dibanding dengan ekspor. Dan juga sebaliknya. Untuk yang kedua, tindakan pemerintah setempat. Nah, berbagai tindakan pemerintah setempat dapat mempengaruhi arus kas suatu perusahaan multinasional. Seperti misalnya
pemerintah setempat dapat mengenakan standar pengendalian polusi yang mempengaruhi biaya dan juga pajak perusahaan tambahan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada laba setelah pajak. Nah, beberapa perusahaan multinasional ini menggunakan tingkat penggantian pejabat pemerintah atau filosofi negara sebagai pendekatan atas risiko politik suatu negara. Nah, meskipun hal ini dapat mempengaruhi secara signifikan arus kas di masa depan, namun bukan merupakan cerminan risiko politik yang raya. Anak perusahaan tidak selalu terpengaruh oleh pergantian pemerintahan. Selain itu, suatu anak perusahaan dapat dipengaruhi oleh kebijakan baru pemerintah setempat atau perubahan sikap terhadap negara asal anak perusahaan meskipun pemerintah setempat tidak berisiko akan diganti. Nah, biasanya pemerintah setempat dapat menggunakan berbagai cara untuk mengarahkan operasional perusahaan multinasional agar sejalan dengan tujuan pemerintah tersebut. Selain itu, pemerintah juga mengharuskan atau mewajibkan fasilitas sosial atau pengendalian tertentu seperti wajib melakukan CSR begitu ke perusahaan multinasional. Nah, seluruh tindakan ini mencerminkan risiko politik dalam hal tindakan yang mencerminkan karakteristik politik suatu negara yang dapat mempengaruhi kas perusahaan multinasional. Nah, yang ketiga, pembatasan pengiriman dana. Nah, suatu anak perusahaan dari induk perusahaan seringkali mengirimkan dana kembali ke kantor pusat untuk melunasi pinjaman atau membeli perlengkapan atau membayar beban administrasi atau tujuan lainnya. Nah, dalam beberapa kasus pemerintah setempat itu dapat memblokir pengiriman dana yang akan memaksa anak perusahaan melakukan proyek yang tidak optimal. Alternatif lain, perusahaan multinasional dapat menginvestasikan dana dalam sekuritas lokal untuk memperoleh imbal hasil sementara dana yang sedang diblokir. Nah, namun pengembalian tersebut mungkin lebih kecil dari yang dapat diperoleh jika dana dikirim kembali ke anak perusahaan. Untuk yang keempat, yaitu mata uang yang tidak dapat ditukar. Nah, beberapa pemerintahan itu tidak mengizinkan mata uang setempat ditukar dengan mata uang lainnya, karena kebijakan tersebut itu laba yang dihasilkan oleh anak perusahaan pada negara tersebut tidak dapat dikirimkan kembali ke induk perusahaan melalui pertukaran mata uang. Nah, jika mata uang tidak dapat ditukarkan, maka induk perusahaan harus menukar uang tersebut dengan barang atau memperoleh keuntungan dari proyek yang dilakukan di negara tersebut. Untuk risiko yang kelima, yaitu perang. Nah, beberapa negara ini memiliki kecenderungan untuk terlibat konflik kepanjangan dari negara tetangganya yang sedang mengalami kekacauan di dalam negeri. Nah, hal ini dapat mempengaruhi keselamatan dari karyawan di anak perusahaan atau tenaga pemasaran yang berusaha memenuhi pasar ekspor bagi perusahaan multinasional. Nah, selain itu, negara itu juga terancam perang yang umumnya memiliki siklus bisnis yang fluktuasi hingga arus kas perusahaan multinasional yang berasal dari negara tersebut menjadi tidak pasti. Hal tersebut akan mempengaruhi kantor pusat perusahaan multinasional tersebut. Nah, untuk yang keenam yaitu birokrasi. Nah, faktor atau elemen risiko negara yang lainnya itu seperti birokrasi ini dapat mempersulit bisnis perusahaan multinasional, yang mana meskipun tidak relevan, faktor ini merupakan penentu utama bagi perusahaan multinasional saat mempertimbangkan suatu proyek. Nah, untuk yang ketujuh yaitu korupsi. Nah, korupsi ini dapat berdampak negatif pada bisnis internasional, yang mana perusahaan multinasional karena akan meningkatkan biaya untuk melakukan usaha atau mengurangi pendapatan perusahaan multinasional. Nah, berbagai bentuk korupsi ini dapat terjadi antar perusahaan atau antar perusahaan dengan pemerintah. Misalnya, suatu perusahaan multinasional akan kehilangan pendapatan karena kontrak pemerintah diberikan kepada perusahaan lokal yang
menyuap pegawai pemerintah. Namun, undang-undang korupsi dan penerapannya juga dapat berbeda di setiap negara. Sebagai contoh, di Amerika Serikat itu sangat ilegal untuk melakukan pembayaran ke pejabat tinggi pemerintah dengan mengharapkan imbalan berupa bantuan politik. Tetapi sah bagi perusahaan Amerika Serikat untuk berkontribusi dalam kampanye pemilihan di Amerika Serikat itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya elemen risiko keuangan. Yang mana? Next. Nah, seiring dengan faktor politik, faktor keuangan juga harus dipertimbangkan ketika menilai risiko suatu negara. Nah, salah satu faktor ekonomi yang paling jelas dalam keadaan ekonomi yaitu indikator pertumbuhan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pada indikator pertumbuhan ekonomi, yang pertama suku bunga. Nah, suku bunga yang lebih tinggi cenderung memperlambat pertumbuhan ekonomi dan juga mempengaruhi permintaan untuk produk-produk multinational company. Nah, suku bunga yang lebih rendah biasanya akan merangsang perekonomian dan juga meningkatkan permintaan untuk produk-produk perusahaan multinasional. Untuk yang kedua yaitu nilai tukar. Nah, nilai tukar ini dapat mempengaruhi permintaan ekspor negara tersebut, yang mana pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat produksi dan pendapatan negara tersebut. Nah, mata uang yang kuat akan mempengaruhi permintaan ekspor negara tersebut dan juga akan meningkatkan volume produk yang diimpor dari negara tersebut. Dan oleh karena itu akan mengurangi produksi negara dan juga dapat mengurangi pendapatan nasional. Untuk mata uang yang sangat lemah akan dapat menyebabkan arus keluar spekulatif dan juga akan mengurangi jumlah dana yang tersedia untuk membiayai pertumbuhan bisnis perusahaan multinasional. Nah, untuk yang ketiga yaitu inflasi. Nah, inflasi ini dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan oleh karena itu permintaan mereka terhadap barang-barang multinational company akan berpengaruh. Nah, hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi keuangan suatu negara dengan mempengaruhi tingkat suku bunga dan juga nilai mata uang tersebut. Nah, tingkat inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan penurunnya pertumbuhan ekonomi. Next, pokok bahasan selanjutnya yaitu jenis penilaian risiko negara. Next. Nah, untuk penilaian risiko negara ini terdapat beberapa langkah untuk menilai. Yang pertama itu mengenai penilaian risiko keseluruhan suatu negara tanpa mempertimbangkan bisnis perusahaan multinasional atau yang sering disebut dengan penilaian makro. Dan yang kedua yaitu penilaian risiko suatu negara yang berkaitan dengan jenis bisnis perusahaan multinasional yang sering disebut dengan penilaian mikro. Nah, untuk penilaian makro itu sendiri melibatkan pertimbangan semua variabel yang mempengaruhi risiko negara kecuali yang sangat unik untuk perusahaan atau industri tertentu. Nah, jenis penilaian ini sangat baik karena tetap sama untuk negara tertentu terlepas dari perusahaan atau industri yang menjadi perhatian. Namun tidak termasuk informasi yang relevan dapat meningkatkan akurasi penilaian. Meskipun penilaian makro risiko negara tidak ideal untuk setiap perusahaan multinasional, nah penilaian ini juga berfungsi sebagai dasar yang kemudian dapat dimodifikasi untuk mencerminkan bisnis tertentu pada perusahaan multinasional. Nah, setiap model penilaian risiko ini harus mempertimbangkan karakteristik politik dan juga karakteristik keuangan negara yang akan dinilai. Nah, yang pertama itu faktor politik itu meliputi hubungan pemerintah tuan rumah dengan pemerintah negara asal, sikap orang yang di negara tuan rumah terhadap
perusahaan multinasional itu stabilitas sejarah perusahaan pemerintahan tuan rumah, kerentanan pemerintah tuan rumah terhadap pengambil alihan politik, dan juga kemungkinan perang antar negara tuan rumah dengan negara tetangga. Nah, pertimbangan faktor politik ini akan memungkinkan peristiwa politik yang dapat mempengaruhi perusahaan multinasional dan juga akan memiliki dampak yang sangat besar. Untuk yang kedua itu faktor keuangan. Untuk faktor keuangan model penilaian makro ini harus mencakup pertumbuhan PDB, tren inflasi, tingkat anggaran pemerintah atau defisit pemerintah, suku bunga, tingkat pengangguran, tingkat ketergantungan negara dalam pendapatan ekspor, neraca perdagangan, pengendalian devisa, dan lain-lainnya. Untuk penilaian yang kedua, yaitu penilaian mikro, yang mana penilaian mikro risiko negara ini diperlukan untuk menentukan bagaimana risiko negara berhubungan dengan perusahaan multinasional tertentu. Nah, faktor mikro ini mencakup kepekaan bisnis perusahaan terhadap pertumbuhan PDB real, tren inflasi, suku bunga, dan faktor lain. Biasanya perbedaan antara karakteristik bisnis itu beberapa perusahaan lebih rentan terhadap perekonomian negara tuan rumah daripada yang lainnya. Next. Untuk pokok bahasan yang terakhir yaitu teknik untuk menilai risiko negara. Nah, setelah perusahaan mengidentifikasi semua faktor makro dan juga faktor mikro yang layak dipertimbangkan dalam penilaian risiko negara, itu perusahaan mungkin ingin menerapkan sistem untuk mengevaluasi faktor dan menentukan peringkat risiko negara. Nah, berbagai teknik yang tersedia untuk mencapai tujuan yang lain ini meliputi yang pertama itu pendekatan daftar periksa, yang mana pendekatan daftar periksa ini melibatkan pembuat penilaian atas semua faktor politik dan juga keuangan baik makro ataupun mikro yang berkontribusi pada penilaian risiko negara oleh perusahaan. Nah, peringkat ini diberikan ke daftar berbagai faktor keuangan dan politik dan kemudian dikonsolidasikan untuk mendapatkan penilaian risiko negara secara keseluruhan. Nah, penilaian ini harus diukur secara subjektif. Yang kedua yaitu teknik Delphi. Nah, teknik Delphi ini melibatkan pengumpulan pendapat independen tanpa diskusi kelompok, seperti yang diterapkan pada analisis risiko negara. Nah, perusahaan multinasional ini dapat mensurvei karyawan atau konsultan luar yang memiliki keahlian dalam menilai karakteristik risiko negara tertentu. Kemudian, perusahaan multinasional menerima tanggapan dari survei dan kemudian dapat mencoba untuk menentukan beberapa pendapat konsensus tanpa melampirkan nama pada salah satu pendapat tentang persepsi risiko negara. Nah, kemudian rangkuman survei yang tersebut itu dikirim kembali ke responden survei dan meminta umpan balik tambahan mengenai rangkumannya tentang risiko negara. Untuk yang ketiga yaitu analisis kuantitatif. Nah, model untuk analisis kuantitatif ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik yang mempengaruhi tingkat risiko negara. Misalnya analisis regresi, yang dapat digunakan untuk menilai risiko. Nah, karena dapat mengukur sensitivitas suatu variabel terhadap variabel lainnya. Untuk yang keempat, yaitu kunjungan inspeksi, yang mana kunjungan inspeksi ini melibatkan perjalanan ke suatu negara atau pertemuan dengan pejabat pemerintah atau eksekutif pada suatu perusahaan itu dan juga konsumen. Nah, pertemuan ini dapat membantu mengklarifikasi opini yang tidak pasti yang dimiliki perusahaan tentang suatu negara. Nah, teknik yang terakhir yaitu kombinasi teknik, yaitu mengkombinasikan seluruh teknik yang relevan menggunakan teknik Delphi, analisis kuantitatif, dan kunjungan inspeksi untuk menetapkan peringkat ke berbagai faktor. Next.
Terima kasih atas presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Apabila ada yang izin bertanya, dapat raise hand atau dapat open mic. Dipersilahkan. Baik, yang akan bertanya silahkan. Saya ingin bertanya, Kak Dwi Oktaviana, berdasarkan penjelasan tadi, dalam risiko ekonomi suatu negara, apa saja faktor penting yang menentukan performa ekonomi suatu negara dalam country risk? Terima kasih. Ya, saya tampung dulu ya Mas Ayatul. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Mbak. Saya Ya. Vide Kusuma. Ya, silahkan Mbak Vide. Kusuma izin bertanya. Dalam penilaian risiko terdapat 2 risiko. Poin salah satunya yaitu risiko politik mikro dan risiko politik makro. Pertanyaan saya, faktor apa saja yang membedakan di antara keduanya? Terima kasih. Baik, saya tampung dulu ya Mbak Vide untuk pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang akan bertanya? Mbak, saya. Ya, Mas Ali, silahkan. Oke, saya ini izin bertanya Mbak ya. Tadi tuh dalam pembahasan tuh kayak tentang risiko politik ya. Nah, jadi saya ingin tanya itu kayak di dalam risiko politik itu kan biasanya terdapat elemen-elemen dalam risiko politik. Nah, itu salah satunya itu kayak kontrol dari pemerintah tuan rumah. Nah, itu tuh apa saja sih bentuk-bentuk kayak tindakan kontrol dari pemerintah itu? Makasih. Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari ketiga penanya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Mas Ayatul, mengenai risiko ekonomi ya. Nah, itu ada beberapa faktor penting yang menentukan performa ekonomi suatu negara. Seperti yang satu, fiscal irresponsibility itu bisa diasumsikan dengan tingkat pengeluaran pemerintah yang tinggi. Nah, semakin tinggi tingkat defisit pemerintah, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan pemerintah dalam campur tangan investasi asing dikarenakan keharusan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Untuk faktor yang kedua itu ketidakstabilan moneter, yang mana ketersediaan yang berlebih dan ketidakpastian perubahan terhadap jumlah uang akan memicu terjadinya inflasi yang tinggi. Dan hal ini itu pada umumnya dapat ditemukan pada tingkat defisit pemerintah yang besar dan juga dikeluarkan oleh Bank Sentral. Dalam Indonesia sendiri kan Bank Sentralnya itu Bank Indonesia ya. Nah, untuk yang ketiga, faktor yang penting lainnya itu pengaturan sistem nilai tukar, yang mana pengaturan terhadap sistem nilai tukar ini akan menyebabkan nilai mata uang lokal akan jatuh sama dengan nilai pajak ekspor dan juga subsidi impor yang akan dilakukan perusahaan tersebut. Nah, hal ini juga akan memicu devaluasi dan akan berdampak pada capital flight. Begitu Mas Ayatul, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih Kak Dwi. Baik, untuk pertanyaan yang kedua itu dari Mbak Vide. Dalam penilaian risiko ada dua risiko ya. Yang pertama itu risiko politik mikro dan juga risiko politik makro. Nah, apa saja sih faktor yang membedakan antara keduanya? Nah, dalam risiko politik makro ini, hal yang harus digaris bawahi itu risiko politik makro ini merupakan risiko yang mempengaruhi semua perusahaan asing dengan cara yang sama. Nah, hal ini dalam analisis risiko politis makro ini dilakukan telaah terhadap keputusan politik yang sangat besar yang mungkin mempengaruhi semua perusahaan di sebuah negara tertentu. Nah, yang dapat digaris bawahi yaitu harus
melakukan telaah terhadap keputusan politik yang akan mempengaruhi semua perusahaan di suatu negara. Nah, contohnya ini sebagai pemboikotan politik. Nah, untuk yang kedua itu risiko politik mikro atau micro political risk. Nah, risiko ini merupakan risiko yang mempengaruhi sektor tertentu dari perekonomian atau usaha tertentu. Nah, dalam analisis risiko politik mikro itu dilakukan telaah terhadap kebijakan-kebijakan atau tindakan pemerintah yang mempengaruhi berbagai sektor tertentu dari perekonomian atau bisnis asing tertentu di sebuah negara. Nah, risiko ini biasanya akibat kebijakan atau tindakan pemerintah dalam bentuk regulasi industri, pajak-pajak atas jenis usaha tertentu, atau undang-undang yang hanya berlaku pada sebuah industri tertentu. Seperti itu. Bagaimana Mbak Vide? Apakah sudah menjawab atau Sudah, Mbak. Terima kasih. ya? Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Mas Alif. Itu dalam risiko politik terdapat elemen-elemen dalam risiko politik. Salah satunya itu kan kontrol dari pemerintah tuan rumah. Nah, apa saja sih bentuk tindakan kontrol dari pemerintah negara tuan rumah? Nah, untuk kontrol negara tuan rumah itu sendiri tidak tergantung seluruhnya pada jasa baik atas perusahaan asing dalam rangka membantu mencapai tujuan nasional. Nah, dalam upaya mencoba untuk memastikan perilaku perusahaan asing yang menyenangkan dan mencegah tindak tanduk yang tidak diharapkan, pemerintah menggunakan beraneka ragam instrumen untuk mengendalikan perusahaan asing di negara mereka, itu terdapat beberapa kontrol yang dilakukan negara tuan rumah itu sendiri. Yang pertama itu restriksi memasuki pasar. Nah, seandainya diizinkan memasuki negara, perusahaan asing ini mungkin dibatasi pada industri yang dapat dimasukinya. Nah, perusahaan asing ini dapat dicegah dengan memangsa perusahaan nasional. Nah, juga dapat dicegah dengan untuk menguasai saham 100%, namun bisa saja diminta memasuki sebuah usaha patungan dengan sebuah perusahaan nasional. Nah, perusahaan ini dapat dibatasi pada produk yang dijualnya. Contoh, pemerintah India menetapkan bahwa sabun dan korek api itu dapat dibuat oleh industri rumah tangga. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan seperti Unilever dan Swedish Match di India itu sendiri. Nah, untuk bentuk yang kedua itu seperti pengawasan harga. Nah, perusahaan asing ini dapat terbentur dari restriksi aktivitas bisnis yang salah satunya pengawasan harga ini sendiri. Nah, di dalam suatu perekonomian inflasioner itu dapat membatasi kemampuan perusahaan dalam meninggalkan pengawasan harga untuk mencegah kegiatan usaha yang menguntungkan. Nah, berbagai regulasi pemerintah dapat mempengaruhi periklanan atau praktik pemasaran lainnya di dalam suatu perusahaan tersebut. Untuk bentuk yang ketiga yaitu kuota dan tarif yang dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk mengimpor perlengkapan, komponen, dan produk sehingga dapat memaksa tingkat pengadaan lokal yang lebih tinggi daripada yang dikehendaki. Untuk yang bentuk yang keempat yaitu pengawasan mata uang. Nah, banyak negara yang mengawasi mata uang yang mana perusahaan asing itu mungkin akan lebih rendah di dalam daftar prioritas dan mengalami kesulitan untuk memperoleh valuta asing yang diperlukan untuk mengimpor atau mengirim laba usaha ke negara asalnya. Yang selanjutnya yaitu ekspropriasi, yaitu pengambil alihan atau yang dapat didefinisikan sebagai perampasan resmi terhadap hak milik pihak asing. Nah, ini merupakan instrumen akhir pemerintah untuk mengendalikan perusahaan asing. Nah, ini merupakan tindakan yang paling drastis
terhadap perusahaan asing yang akhir-akhir ini sudah sangat jarang terjadi karena negara-negara berkembang mulai terlibat dalam investasi langsung itu sendiri. Bagaimana Mas Alif atas jawabannya? Oh, berarti elemennya itu banyak ya, Mbak yo? Ya, kok Anda malah sibuk sendiri ya? Oke, siap. Ya, terima kasih. Terima Ya, kasih ya, ya. Mbak. Ya. Baik, apakah ada yang akan bertanya lagi? Jika tidak, saya akhiri saja seminar kali ini, seminar mengenai pentingnya analisis country risk bagi perusahaan multinasional. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama.